Mungkin karena ibunya sudah menopause, jadi nggak mengeluarkan lagi air nenen, jadi dihapus datanya. Mungkin nggak penting lagi, Bang. Emang goblok kali kau. Masa susu ngeluarin nenen, gimana kau? Ya, mengeluarkan air. Gimana? Mana tahu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Abang Enggak, tapi keluar sendiri lah. Kau ini nggak percaya, kau ini berarti kau nggak sehat kau ini. Kalau jadi kau, anak nggak abang sehat, pernah kau. netek sama abang. Masa netes sama saya laki-laki kau ini? Tapi abang bilang tadi keluar susu. Iya, keluar sedikit lah cairan. Saya tidak bilang susu, goblok. Ya, mana tahu anaknya juga mau nenen. Astaga, ngomongnya kayak apa saja ini orang ini. Iya, kan tadi abang ngaku keluar nenen dari teteknya abang. Kau yang bilang, Loh, kau yang bilang. Abang bilang nenen tadi susu. iya keluar cucu di teteknya abang. Tapi bukan air nenen, bodoh. Jadi air apa dan? Ya, sih. Hah? Astaga. Tadi bilangnya air nenen, sekarang bilang bukan. Fitnah lah kau. Yang mana yang benar abang? Nenen atau Kau fitnah. loh? Yang keluar nenen atau pipis? Bang, Tadi kau ini. yang keluar di Kau tahu arti nenen nggak? ya tadi kau tahu arti nenen nggak? abang bilang ada nenen keluar di teteknya abang. Mana sih abang ini? Ada kan? Kau yang bilang air nenen keluar di tete itu kau. Tadi abang bilang di teteknya abang keluar air. 3 kali kau menghindar ya. Loh, 3 kali kau membola-bola tanpa. Loh. Nah itu udah dibikin lagi kitab baru ya bang. Sudah tertulis lagi sekarang. Tadi terhapus, sekarang ada lagi loh. Yesus nenen Mana? ada lagi dibuat. Kok bisa kayak gitu bang? Mana? Tadi nggak ada, sekarang ada loh. Kau katanya tadi kau bilang kitab kau on cam, kau lihat kasih baca. Mana? Sekarang Katanya ada, kau tadi bilang nggak ada. Kitab ada. Sekarang ada bang. Nggak usah kau ngomong bacot. Katanya kau tadi bilang ada, kau punya kitab. Mana? Lihatin Alkitabnya mana? Terus di neneknya mana? Bahasa neneknya itu mana? Ya sudah. Maaf Bang Singkong, ini memang ada. Itu memang ada dalam Lukas. Ada juga tuh bilang tuh. Teman kita juga punya nenen bilang ada. Gimana itu? Mana? Lukas berapa? Bilang nenen. Lukas Pak, Anda coba baca. Mohon maaf, ini Anda Kristen atau bukan? Hah? Saya Kristen. Mana? Lukas berapa? Oke, saya bacakan Pak. Dia tidak dapat di dalam Bible, tapi dia ngaku dadanya punya nenen keluar air dikit. Takut aku. Saya izin membaca ya Bang Zuma. Ini dalam Lukas. Iya silakan. Lukas 11 nomor 27. Yesus masih berbicara, berserahlah seorang puan di antara orang yang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah sui engkau. Itu gimana itu? Bukan nenen, susu. Oh beda. Mana susunya? Mana nenennya? Beda. Woi, mana nenennya susu? Ada susu bukan nenen. Coba dibaca terjemahan lama Mbak Felicia. Itu bukan nenen, itu harus susu. Yang terjemahan lama coba dibaca terjemahan lamanya. Iya, mana nenennya di situ? Nenennya mana? Pak.
Saya baca terjemahan lamanya ya. Tatkala Yesus lagi jangan baca, kasih lihat. Valencia Kasih lihat Kristen mana? atau Muslim? Tunjukin Valencia. kamera, tunjukin di kamera. Valencia Kristen Tunjukin atau di Muslim? kamera. Halo Felis. Saya Kristen Tritunggal. Iya, Oke, saya siap. Tritu. Oke, Tritu. makasih Mbak. Silakan, terjemahan Mbak. lamanya ya. Itu bukan nenen, itu air susu. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap." Itu ada, Pak. Itu ada. Iya, mana nenen? Nenen itu sama tete Mana sama. nenen? Mana? Tete sama nenen itu PP-mu sama. Hah? Apa? PP-mu yang sama. Lo daripada abang tetenya keluar air cucu? Adik-adik kau. Tadi abang bilang keluar Bukan dia sikit. nyusuin, bukan dia. Tadi abang bilang di dia tete nyusuin, bukan abang dia keluar nyusuin air ke semua sikit. orang. Dia nyusuin. Ini Dia terjemahan berbahagia, lamanya. menyusui, gitu maksudnya. Berbahagialah rahim yang mengandung Emang engkau kamu nggak menyusui? dan tete yang telah engkau hisap. Berarti Yesus nenen kan bang? Ya. Nah gitu dong. Dia siap orang tuanya, ibunya yang untung, bisa. untung Ya. bukan punya abang yang dihisap. Tadi katanya keluar air juga, abang punya. Emang kamu nggak nete di ibu kamu? Abangnya yang ku bilang tadi Emang kamu keluar nenen di ibu kamu? keluar di dadanya juga, nggak mau disaingi sama ibunya Yesus, keluar juga katanya dia. Emang kamu nggak nete di ibu kamu? Pamer. Kenapa dia kabur? Kenapa keluar? Host? Oh, kabur. Kabur Bang, kabur. Walah. Panik. Siap. Ini mau tanya satu hal nih Gurunda. Siap. Penasaran nih soal kenapa Bani Israel itu dianggap sebagai umat pilihan Tuhan. Iya. Itu aja pertanyaannya Gurunda. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai pilihan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala memang sudah berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian memuliakan keturunannya. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum musnai asyara naqiban. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu, inni ma'akum. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, ya, pinjaman yang dimaksud di sini adalah pinjaman kepada Allah, berinfak, bersedekah, berjihad, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Jadi pada saat kemudian Allah menyatakan dirinya melalui para utusannya, Allah memutuskan untuk memilih satu kaum, yaitu keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Karena itulah kemudian Al-Quran di dalam surah Al-A'raf juga Allah menyatakan bahwa Allah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk dilebihkan pada masanya. Allah mengangkat beliau. Di data Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Jadi Allah memilih Nabi Musa. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birasalati wa bikalami. Nah, mungkin pertanyaan saudara kita, sahabat kita, kenapa harus mereka yang dipilih? Allah yang menentukan itu. Allah yang menentukan untuk menjalankan syariat Allah. Kalau ditanya kenapa harus memilih, ya kita tidak punya pengetahuan untuk itu. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al
Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Ketika Allah kemudian menunjuk Bani Israel sebagai bangsa pilihan, kita nggak bisa tahu apa alasannya. Apa alasannya? Tapi mungkin hikmah daripada itu adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel itu memang sebagai patron, sebagai contoh kelak untuk menjadi sampai kepada ujung tombaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran, orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Allah, kemudian selanjutnya mereka diseru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Ini udah sering kita bahas. Andai saja kemudian mungkin hikmah di balik ini semua, Nabi Musa dipilih, kemudian ada juga di India, kemudian ada juga di bagian Eropa, ada juga di bagian Asia dan seterusnya. Mereka akan masing-masing mengunggulkan masing-masing. Padahal kelak Allah memilih untuk satu umat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Jadi kalau misalnya ini hikmah, misalnya ada dipilih dari Bani Israel, dipilih juga dari Asia, dipilih dari Eropa, nanti akan muncul persaingan, merasa paling benar, merasa paling hebat. Sedangkan hanya Bani Israel saja, tidak Bani yang lain, pertentangan dan perpecahan terjadi di mana-mana. Itu salah satu hikmah. Ya, jadi kalau ditanya kenapa harus seperti itu, ya kita kembalikan dalilnya, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan gitu. Ini kayak yang singkong tadi deh. Gimana? Bukan diblokir, di report namanya. Kau Kenapa? saya. Kok bisa? Kau lapor. Gurunda, host semuanya izin turun dulu. Ya, Terima Pak, kasih. Saya makasih. menyimak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tercerahkan. Mohon izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan ya Bang. Bagaimana Bang Singkong? Terus. Kenapa kok? Aduh, kenapa kata-kata terus, bro? Enggak, dia kurang minum. Aku sering Bang minum Singkong obat. kenapa Bang? Aku suka minum obat. Dia sakit kepala, obat cacing dia minum. Ini akibatnya ini. Oh, masih keluar cairan di dada. Ini siapa yang ngomong ini? Bunda Rama ini, kenapa kau tidak lalu sentuh sama kau? Tidak ada urusan. Wah, kau ini. Menggila kau ini. Coba Kenapa bisa dadanya keluar cairan Bang? di dende. Saya tanya kau. Kau dari kecil kau tidak isap tete kah? Kau tidak isap tete kah? Saya tanya kau dulu. Abang tadi ngaku loh kalau abang ini ada keluar teteknya, airnya katanya. Benarkah? Iya, tapi bukan susu kau. Kau kenapa kau terlalu cepat kau mengalihkan apa fakta? Kau itu terlalu apa ya? Jadi kalau ada yang keluar itu apa namanya kalau lewat dada ini, apa namanya kalau bukan susu? Pipis. Aku mau Tapi pipis, bukan mau susu pipis. laki-laki untuk buat tete anak. Iya. Masa anak mau tete sama laki-laki, bagaimana kau pemahamanmu? Ya, maksudnya gini loh. Anda punya istri, anak bayi di tengah. Istri tidur lelap membelakang, Anda menghadap bayi, bayinya ngigau. Tiba-tiba yang didapatkan teteknya Anda. Diisap. Kalau anaknya laki-laki masih bagus. Kalau anaknya laki-laki masih bagus. Tapi kalau anaknya perempuan besar, dia bisa berkumis. Karena dia netek dadanya bapaknya. Masa kau bilang apa tadi? Saya tanya kau dulu. Kau di ayat tadi itu mana yang salahnya? Salahnya di mana? Tidak ada yang salah Bang. Tadi kita bahas Lukas 11:27. Di situ dikatakan berbahagia
berbahagialah tete yang engkau hisap. Di report lagi akunnya bang, bukan saya turunin ya, di report lagi nih, saya nggak turunin. Turun dulu baru naik lagi. Report ini, saya di report dari tadi. Ini apa ini? Kenapa main report ini? Turun dulu Makanya baru naik nenin lagi. dulu, atau nenin dulu supaya nggak di report. Ya turun dulu, turun dulu baru naik lagi. Ya habis itu naik. Tapi saya tidak habis pikir kok bisa ya. Ada laki-laki ada cairan dadanya ya. Pusing aku, pusing. Gimana ceritanya? Ada laki-laki keluar air nenen. Gelap, terang sekali, terang. Ya itu sehat namanya bro, sehat itu bro. Sehat. Itu namanya Jadi laki-laki sehat. Tapi jadi bukan, kalau bayinya minum, kalau bayinya minum bukan nenennya wanita, abang, bayinya bisa sehat. Bro. Jadi kalau bayinya minum nenennya Tidak abang, ada bayi isap tete laki-laki bro. tapi ada airnya keluar tadi. Air susu ayah. Iya kan air sedikit-sedikit saja, bukan air susu. Kenapa kau bilang itu air susu bagaimana? Aku kaget. Bayinya minum air susu ayah. Wah, gimana saya bilang bayi isap susu, minum susu ayah. Kau yang bilang itu bro. Maksudnya kalau tidur sama bayinya, bisa-bisa bayinya netek sama abang. Tidak ada itu. Kau ini jangan terlalu. Bagaimana kau ini? Mengaku tidak bahwa adat air keluar dari dada abang? Mengaku tidak? Iya, tapi itu kadang-kadang saja, tidak selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, saya tanya kau bro. Saya tanya kau tadi, salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Di situ dikatakan Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang Yesus hisap. Tidak ada yang bilang Yesus hisap tete di situ. Mana? Lukas 11:27. Sabar. Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Ya, ada alat untuk membuat dada yang keras itu menjadi lembek enggak karena cairan susu mengandung di dalam? Ini dada saya Itu mengeras bukan ini. Yesus yang hisap susu bro. Ketika Jangan Yesus sampai mulai berbicara nggak ada bersama air di seorang dalam. perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Engkau Ya, berarti ya dites. kalian, bukan Yesus Kan bro. itu. Mana dia bilang Yesus, bukan Yesus itu bro. Yesus yang kemudian nen. Loh, mana nenek Yesus nenek situ? Kau jangan kau ngali-ngali kau. Coba baca kemudian yang terjemahan lamanya. Mana terjemahan lo? Aduh, kau ini coba kasih pemahaman edukasi itu penonton itu yang baik lah. Kau ini Terjemahan lama mengatakan berbahagialah tete yang engkau isap. iya engkau itu bukan Yesus. Lalu Artinya siapa? murid-muridnya. Siapa yang Murid-muridnya. netek? Singkong. Kalau kau bilang aku berarti itu Yesus. Oh. Itu Gimana? engkau. Gimana? Anda bisa bedakan engkau enggak? Anda bisa mengartikan engkau enggak? Engkau, bro, engkau. Orang itu berbicara kepada Yesus. Yesus. Yesus yang berbicara, bro. Yesus. Wow, ini. Yesus. Saya baca ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah orang perempuan dari antara orang yang banyak dan berkata kepadanya, berbagai ibu yang mengandung engkau dan susunya yang telah menyusui. Perempuan Berarti itu anaknya berbicara yang menyusui, kepada bro. Yesus. Wahai Yesus, Anaknya, berbahagialah. Berbahagialah tete yang engkau icap.
Kan gitu. Benar nggak sih? Anda salah pemahaman, bro. Ini memang harus di pura-pura bego ini Gurunda ini. Iya, dia cuman mau pamer kalau dia juga punya air susu. Kenapa kau bilang saya pura-pura bego? Kau bilang saya pura-pura. Tapi benar enggak bahwa di dadamu itu keluar air susu? Berita ada kelainan. Di susu. Walaupun kita kalau kerja ya kan, walaupun sedikit tapi ada keluar sedikit bro. Di dada. Di tetekmu ada air keluar. Kau kelainan bro, kau kelainan. Mungkin kau antara wanita dan laki-laki. Kau diam perempuan. Woi perempuan kau berdiam kau. Saya ulang sekali lagi. Benar di dada saudara biasa keluar cairan lewat puting? Bukan sering bro, saya sudah bilang dari tadi kan tidak sering. Tapi sekali biasa bro. Kalau kita keringat capek, ya mungkin dia keluar sedikit-sedikit. Oh, gitu ya? Apa salahnya? Kental juga airnya, kental. Pernah nggak begini bang? Tidak lah, beda yang susu lah. Pernah nggak begini? Waduh. Pernah? Astaga. Pernah nggak bang? Kita tahu. Loh, saya kan bertanya. Pernah tidak begitu? Ngapain saya lakukan itu bro? Mau coba air susu sendiri? Air susu ayam. Lupainlah. Yang bahaya ketika Anda sudah punya bayi. Ibunya tidur lelap, anaknya netek ke abang. Bahaya nanti. Saya tidak bisa bayangkan kalau abang putingnya membesar. Ini Brethren Singkong kalau keluar pakai BH yang cup ukuran berapa? Kau kira saya perempuan pakai BH? Lah katanya itu tetenya keluar air katanya. Tadi aja Malaysia lari dia, udah tahan tawa dia. Kalian ini memang benar-benar ya, kalian ini sukanya fitnah kalian ini. Loh, kok fitnah? Abang mengaku sendiri punya air susu. Lah ya kenapa kalau aku bukan bilang air susu sama. Coba kamu dengar dari tadi aku bilang bukan air susu. Lalu air apa? Air ketupat. Air teh. Cairan. Oh cairan. Kental nggak bang? Enggak kental cairannya. Airnya enggak kental. Itu seperti keringat saja bro. Ya air keringat itu. Seperti keringat saja. Bukan air susu, air keringat. Oh berarti tetenya Brother Singkong bau keringat. Oke. Pernah enggak begini? Bagaimana? Pernah enggak bang? Minum keringat dong Gurunda. Jadi kasus kita udah selesai ya? Oh mungkin yang begitu semua. Yang begitu. Tadi ngakunya dia. Jadi sudah selesai. Waalaikumsalam. Sudah selesai tadi Lukas 11:27 ya. Yesus nenen ya. Udah ya. Bang Singkong. Bang Singkong jangan bahas yang enggak. Oh sampai bahas yang enggak. Bukan saya yang bahas. Ini semua yang bahas tadi. Itu nggak penting lah. Jangan dibahas. Loh bukan saya kok semua yang pusing kepala dengerinnya. Ini kayak kau bilang saya bahas bagaimana? Kayak suaranya Hajong ya Pak, Hajong. Apa Bunda Rama? Kayak suaranya Masa Hajong. nggak kenal sih saya selalu berhadapan dengan Anda. Bahaya ini ada laki-laki punya air susu ah. Oh kebanyakan makan singkong. Cuma lanjutlah kalian berfitnah-fitnah di sini. Lanjut. Jadi yang keluar itu air tape bang. Kayaknya sih gitu. Udah lanjutlah kau berfitnah di sini. Air susu bapak. Bang Juma, ngapain bahas gitu? Enggak tahu teman kita ini ngaku dia juga punya cairan di ya nggak salah dipusingin. Penting amat. Kan saya bilang kadang-kadang kalau lagi musim haid keluar cairan gitu.
Kamu mau lagi musim lain, kamu lagi musim lain. Kau ini terlalu memprovokatif. Kelihatan kali dia. Mana tahu abang juga mau ngaku, kadang juga keluar darah sikit-sikit. Peringatan gitu loh. Saya mungkin. Gila kau. Mana tahu. Kan cuman bertanya. Tadi Andri pertanyakan, benarkah Yesus itu nenen? Kan abang pertanyakan tadi. Ku kasih data Lukas 11:27. Yang masih logika saja lah bro. Cuma kau bertanya itu yang logika. Masa ada laki-laki haid di mana? Itu masuk logikanya di mana? Ya buktinya abang keluar air susu di dada. Bisa jadi kan? Kalau ayat itu lah emang kenapa? Kalau memang saya keluar sedikit-sedikit. Nah itu dia ngaku dia. Emang kenapa kau keluar sedikit-sedikit? Masya Allah, Paduka, Masya Allah. Ngaku tadi keluar sedikit-sedikitnya. Kan berarti bisa jadi Anda juga haid sedikit-sedikit. Sering-sering. Matamu tuh haid, matamu semua. Cuma matamu semua. Kalau sering-sering disusu itu ada keluar banyak. Sering disusu banyak. Cuma kalau kau dekat bisa tertumbuh kau. bahas yang benar aja. Cuma kalau kau dekat bisa tertumbuh kau melambung. Kalau kamu dekat kebelikan BH nomor berapa kamu pakai? Kau yang pakai BH, kau yang pakai BH. Iya, yang keluar cairannya siapa? Kan situ. Iya, ini orang. Kau Bersyukur memberikan BH, bersyukur. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Singkong bercanda aja pasti ini, pasti gak serius. Bercanda dia. Bercanda. Nggak penting amat lah. Bercanda ya. Yang serius saja Bang Juma. Iya. Ya nggak usah dengar yang enggak. Iya, teman kita ini bercanda, nggak mungkin lah dia benar-benar keluar air susu di dada, nggak mungkin lah. Itu cuma bercanda aja biar kita tertawa. Biar kita tertawa. Dia bercanda tadi. Ngomong-ngomong, dari umur nggak ada faedahnya juga bahas kayak gituan. Ngomong-ngomong, dari umur berapa keluar tete, Bang? Itu masih bisik-bisik aja Bang. Umur berapa keluar tetehmu? Umur berapa keluar? Wih, apaan kencang-kencang? Kalian ini suka ngolok. Tadi dia cuma bercanda itu. Ngapain lagi ditanya Bunda Rahma? Udah bukan begitu, dibikin ngolok-ngolok aja. Iya, dia cuma bercanda pun ngapain? Bunda Rahma ngapain tanya-tanya kayak gitu? Dari usia berapa dia keluarkan itu susu? Bunda Rahma juga. Dia cuma bercanda itu. Jangan itu keluar itu kata-kata tete itu Gurunda. Kenapa Singkong? Ya udah, bahas tentang tadi itu apa? Bang Andi. Paduka. Lukas berapa itu? Bang Andi operasi di mana ini dia? Berhasil operasinya. Ini Guru Agung mau nanya, Singkong, kalau olahraga baju berarti basah di bagian itu ya, tete bulat gitu dua. Enggak, yang saya bayangkan itu kalau dia membesar kayak kelereng. Sudah basah kan? Putihnya membesar kayak kelereng. Sudah basah kan? Allahu Akbar. Kalau sering-sering disusu pasti membesar kalau sering-sering disusu. Jangan ketawa, woi. Udah Bang Singkong Anda main-main kan dengan mengatakan sering keluar, biasa keluar cairan di putingnya, main-main kan? Ya main-main lah dia. Bercanda atau serius ini Bang? Matamu main-main, matamu. Dia serius. Oh serius Gurunda, serius. Serius ya sudah, kamu cari dokter. Bunda Rahma noise. Cari dokter, berobat. Sakit itu Bang, sakit. Itu enggak normal itu. Nah, ukuran berapa? Temannya bodoh. Yang saya takutkan nanti ketika Anda sudah balik itu tuh makin besar. Baru berkumis, kan enggak lucu. Abang berkumis, buah dada besar, nggak bagus. Berobat dari sekarang Bang, berobat. Cuma periksa. Cuma kau dengar dulu. Palu-palu biar lari masuk. Jangan bicara. Iya.
Weh, kau diam dulu. Iya, silakan. Tadi saya bilang apa? Ada aja. Sekali keluar. Oh, itulah dia sekali-sekali keluar. Iya, mungkin karena saudara belum balik. Nanti kalau sudah besar, musim haid, jangan sampai. Makanya periksa dari sekarang. Kalau di tempatku di PPSUD itu. Oh, baru PPSUD. Ini Bunda Rahma juga ini. Berarti singkong kalau keluar pakai kemben ya, dikemben supaya nggak melendung atau gimana? Dikasih air hangat biar nggak bengkak. Kau pakai bahasa kau. Astagfirullahaladzim. Udah Bang ya, itu cuman bercanda kan Bang Singkong? Kalian ini kumpul-kumpul di TikTok cuma fitnah saja. Udah kan, udah ya, anggap saja itu candaan ya. Kapan mau serius sih kayaknya? Iya, udah ya Bang Singkong, kita diskusi ya, Bang. Nggak usah lagi pamer-pamer saya punya buah dada keluar air, nggak usah. Jangan kau bina. Loh tadi abang yang bilang nggak usah bahas itu lah. Nggak usah join terus kan. Ngapain sih? Lah. Bang Singkong ngapain kamu bahas itu sih? Dia mau pamer kalau dia punya susu juga. Ini capek tuh ngomong kayak orang mabuk. Kau ngomong kayak orang mabuk. Dinasehatin justru dia bilang orang mabuk. Ya, aku kayak orang mabuk tuh ngomong. Dinasehatin jangan lagi ngomong kayak gitu, bahas itu nggak penting. Apa pentingnya sih Bang Singkong? Betul. Ngapain pamer-pamer yang gitu? Karena semua dia fitnah. Dia mau terkenal. Laki-laki dari susunya. Dia mau terkenal ya. Udah ya. Dari susunya. Aduh. Udah ya Singkong, kita bahas yang lain. Nggak usah pamer yang kayak gitu-gitu, nggak bagus. Yang lain lah. Pusing kepala dengerinnya. Oh iya betul. Aku pun mual. Terserah kau semua. Nanti minum parame lagi Bang Juma. Lanjutlah kau semua. Ya udah kita diskusi yuk, angkat tema yuk. Ayo. Temanya apa tuh? Dari Singkong yang pilih tema. Singkong pilih apa temanya? Apa tuh? Tema yang kita bahas apa? Suruh saya tanya. Tema kau yang di sini. Waduh. Ini benar-benar banjir kayaknya ini. Gimana? Host jangan tulis kayak gitu host. Rungkat nanti bubar semua loh. Iya. Ayo Singkong pilih tema. Singkong. Kau semua saya lihat kau ini kalau masalah Kristen kau terlalu mengolo-ngolo, bro. Loh, tadi kamu naik tanya tentang Tuhan Yesus Nete. Saya tunjukkan dalil. Kenapa Anda juga merasa punya air keluar? Kan ini cuma bahas data yang Anda minta. Saya kasih Lukas 11 nomor 27 gitu loh Bang. Salah ndak itu datanya? Iya kan? Seakan-akan itu gimana? Seakan-akan Anda itu ngomongnya itu bahwa Yesus itu ngisap susu orang banyak begitu. Gak boleh begitu. Fitnah ini yang fitnah. Masa Yesus ngisap susu orang banyak? Fitnah. Anda yang fitnah ini. Gak boleh gitu. Jangan fitnah lah, bagus. Saya tanya kamu semua, kamu dari kecil kamu ngisap susu mama kamu nggak? Masa susunya bapakku? Emang anakmu? Saya tanya kamu dulu. Hah? Iyalah. Terus salahnya di mana kalau ngisap susu? Enggak ada salah, cuman bermasalah ketika yang nete ini Tuhan. Kalau manusia nggak ada salah Bang, nggak masalah. Makanya kami mengimani Yesus itu adalah manusia. Karena dia nete gitu loh. Karena mustahil ada Tuhan nete. Nah sedangkan di dalam kitab saudara Lukas 11 nomor 27 terbukti Yesus itu nete. Berarti dia bukan Tuhan. Sebenarnya gitu loh, Bang juga Singkong. kalau sebenarnya harus dipahami juga Bang Juma. Kau dengar ini semua. Iya gimana Bang? Cuma kau dengar ini. Iya itu harus dipahami juga. Jangan dia ngomong menjadi manusia. begitu.
Iya, silakan. Gimana pemahaman yang benar, yang seharusnya itu gimana, Bang? Kan kalau kami tidak mungkin Tuhan nete. Nah, kalau Abang gimana? Iya. Ini mau saya ngomong apa mau Bang kan Singkong? dia menjadi manusia. Dia emosi aja dari tadi. Dia menjadi manusia, bro. Nah, itu. Gara-gara dia pamer. Itu. Tengoklah. Udahlah, kita tahu semua di sini kok. Dada Anda punya cairan, sudahlah. Tenang dulu. Ini abang kita yang mau bicara. Tunggu dulu. Jadi gini, sebenarnya kalau bilang nete, kalau Tuhan firman Tuhan jadi manusia, benar-benar dia jadi manusia gitu loh. Memang dia seperti manusia. Dari kecil lahir, terus dia menyusui disusui oleh Maria, memang benar gitu. Tidak ada salahnya kok. Nah, nggak ada salah. Jadi memang itu harus kita harus terima seperti itu. Iya, betul. Ya, tapi bukan berarti dia manusia disebut seperti kita, manusia biasa berdosa. Dia kan manusia firman. Dia manusia firman. Dia bukan manusia yang kadar seperti kita kan gitu kan. Ya. Oleh sebab itu kita panggilnya, kita lihat perbuatannya, kita memanggilnya Tuhan gitu. Nah gitu. Ini yang masalah ini, Bang. Sebenarnya Yesus nete itu bukan masalah, karena dia manusia. Yang masalah ini adalah manusia yang menganggap manusia yang nete ini Tuhan. Bukan gitu. Kamu kan tahu asal usulnya, tapi kamu nggak mau akui gitu loh asal usulnya Yesus. Itu kalau Bang Juma itu nggak bisa ngakui ini. Asal usul Yesus itu kan dari Tuhan, Bang. Dia kan firman Tuhan. Iya. Dia yang keluar dari Allah kan gitu kan. Nah, jadi dia jadi manusia dalam bentuk manusia kan gitu kan. Tapi dia tetap adalah firman. Ketika Tuhan berubah menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Masih tetap dia. Berarti Tuhan yang nete, gitu. Bang. Iya, sudah saya ngomong memang benar. Benar kok. Dia memang nete. Berarti Tuhan nete. Iyalah, dia jadi manusia gitu. Berarti Tuhan nete. Agar manusia dia memang membutuhkan susu, ya kayak gitu, untuk mempertumbuhkan kehidupannya. Ini bukan lucu, tahu nggak? Ini memang benar, sesuai dengan yang tertulis gitu, sesuai dengan yang ada di firman Tuhan. Dia putar ke lagu ketawa itu, nggak menghargai dia itu. Ya dia ngolok gitu. Dia para umis ini memang nggak bisa terima kenyataan gitu. Memang umis ini, umat Islam ini nggak bisa terima kenyataan yang ada tertulis di dalam kitab Perjanjian ya Baru. Kan lucu Sadli itu lucu kalau Tuhan nete, makanya itu dia kan kasih menurut ketawa. kamu lucu kan gitu, karena kamu tidak mau terima, kamu mengatakan lucu. Nah kan kalau berita itu disampaikan, kalau kita mau terima, makanya dibilang beriman. Nah, baru dapat menerima kenyataan dengan akal kita. Gitu, kalau tidak beriman, akalmu tidak ada gunanya. Kamu pakai akal nggak akan nyambung, gitu loh. Makanya jadi kesimpulannya, Bang, akal itu nggak nyambung, nggak bisa ngerti perbuatan Tuhan. Jadi kesimpulannya yang nenek ini Tuhan. Dia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan atau Tuhan? Ya. Dia adalah firman Tuhan dan ada Tuhan sendiri kan gitu kan. Nah, jadi memang itu ada penjelasannya, memang begitu. Ada Tuhan. Ya. Kami memanggilnya Tuhan karena dia sendiri juga mengatakan bahwa aku adalah bahwa anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Berarti dia memang Tuhan. Dan dia mengakui sendiri. Lalu bagaimana dengan data yang ada di dalam 2 Yohanes atau nomor 7 itu? Ya kalau 2 Yohanes kan dia menyebutkan Yesus datang
Iya. Yesus Kristus datang. Dia datang dari mana coba? Ya, Dari surga. datang dari Tuhan lah. Nah, ya pastilah. Berarti dia penjelasannya kan harus ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 di situ kan. Harus ada penjelasan gitu sama Yohanes 8 ayat 42. Terus Yohanes 5 ayat 30. Di situ harus dijelasin. Kan gitu. Harus kamu Bang Juma kan menghafal semuanya itu. Tapi Bang Juma pakai akal tuh nggak dapat juga sampai hari ini, nggak bisa jelasin gitu. Ya, justru ini yang kita jelasin tadi, Bang. Ya kan itu nggak mendapat apa-apa. Ya, Kamu Yesus itu datar saja. Yesus itu manusia, kan itu. Faktanya kan gitu, Bang. Kamu melihat bumi ini kan datar, kamu bilang bumi ini datar. Nah begitu kan? Jadi Yesus, itu masalahnya orang Yesus ini manusia Islam atau itu bukan sih? Melihat bumi datar, dia bilang bumi ini datar semua. Kan gitu kan? Nah, kan nggak tahu asal usulnya bahwa bumi ini memang bulat, bukan datar. Tapi ya, kan Bible yang mengatakan bumi ini datar. Siapa yang bilang tuh? Bible. Nggak ada. Kalau ada datanya gimana, Bang? Kalau ada ya mungkin ya dia. Saya tidak begitu hafal semuanya. Tapi saya bilang bumi ini memang bulat kan gitu kan? Iya. Ya. Berarti Bible salah, Bang, ya? Saya tidak hafal bahwa ada yang tertulis seperti itu. Nah, kalau ada ya saya mungkin ya dalam hal pemandangan di depan aja gitu. Nah, coba ada di mana kalau ada? Dalilnya ada banyak di dalam kitab saudara yang mengatakan. Coba jangan bilang banyak. Coba kamu sharekan satu aja. Oke, baik. Kita lihat di dalam. Oke, bentar ya. Kita lihat di dalam pengajaran. Ini kan melenceng lagi dia, mau larikan diri gitu. Bukan. Tadi abang yang minta. Ya saya kan bilang itu contohnya. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah ke sana, nanti malu. Jadi gitu. Bukan begitu. Orang lari-lari terus. Ini memang sambung menyambung kayak kereta, nggak bisa habis-habis. Kayak kalian semua sama. Baik si apa namanya itu Al-Hidayah maupun juga siapa tuh namanya satu lagi itu siapa? Bang Zuma terutama Bang Zuma ini gurunya yang ngajarin kayak gitu, nyambung aja semua digituin. Kalau nyambung dengar ini dia nyambung lagi, nyambung sana, dia sampai tua juga nggak ketemu ujungnya. Iya, karena memang kitab saudara mengatakan bumi itu nyambung itu sampai tua juga kamu mana tujuannya ya, arahnya mana ya, itu nggak ketemu pasti. Nah ada arah tujuan kalian nih, jelasnya gimana? Gitu. Jadi gimana? Kembali kepada mana ini yang bumi datar? Jadi gimana? Kembali ke bumi datar atau gimana? Firman Allah jadi manusia kan gitu. Nah jadi kami sebutnya Tuhan. Nah karena dia mengatakan bahwa anak manusia atas Tuhan atas hari Sabat kan gitu. Tidak ada manusia bisa di atas hari Sabat kok. Selain Yesus kan gitu, dia jadi Tuhan di atasnya. Nah mana ada bisa mengatakan Musa tidak mengakuinya, Abraham juga tidak pernah mengakuinya, terus apalagi Muhammad tidak mengakuinya. Tidak ada yang seperti Yesus mengakui bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Kan hanya Yesus saja. Kan gitu. Iya, berarti pada saat Yesus itu datang, dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Dia kan jadi manusia. Kan itu Tuhan jadi pada saat manusia. Dia jadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Masih dalam keadaan manusia. Masih lah. Berarti yang nete ini Tuhan. Ya dinetekin juga dia pertumbuhan sesuai dengan dia jadi manusianya itu. Iya, berarti yang nete ini Tuhan kan? Yang nete dia kan tumbuh melalui air susu kan? Nah, itu dia makanya.
Nggak masalah kan? Berarti Tuhan Apa Anda masalahnya apa? Dia bertumbuh jadi melalui manusia. air susu ibu. Iya dong, butuhkan susu seperti itu. Nggak ada masalah, karena dia datang memang bukan tujuan nggak besar-besar di situ kan, nggak jadi bayi terus kan. Iya, kalau dia nggak netek dia jadi bonsai. Nggak masalah kan, dia kan tujuannya untuk bertumbuh sampai dia menggenapi janji firman Tuhan, yaitu janji hukum Taurat kan gitu, yaitu sebagai kurban penghapus dosa. Berarti Bang Suma nggak salah dengan mengatakan Tuhannya Kristen netek. Ya tidak ada salahnya sebenarnya. Gitu dong. Ya kan nggak ada salahnya, tapi kamu nggak bisa memframing bahwa itu dia manusia doang gitu. Itu masalahnya. Itu Bang Zuma itu kesalahannya di situ. Nggak mau tahu asal usulnya, nggak mau tahu itu. Tutupin, hilang-hilangin yang itu. Kalau baca Alkitab itu harus seluruhnya secara komprehensif, sistematisnya. Data di dalam kitab saudara mengatakan itu Yesus manusia, gimana itu Bang? Ya kan manusia atas hari Sabat, manusia Tuhan atas hari Sabat. Bukan cuman di ini aja, bukan ya cuman pada saat dia ada datang. Penjelasannya, Bang. Jangan kamu ngotot yang lain, cuma kamu harus lihat ini juga. Baca yang dia di Matius pasal 12 ayat 8. Bukan. Kamu jangan. Dia sebelum di dunia dia juga adalah manusia. Sebelum dia saya jawab ya. Siapa bilang begitu? Sebelum dia datang ke bumi ini dia juga adalah manusia, Bang. Di mana? Baik, tertulis. Di mana tertulisnya? 1 Korintus 15:48. Dia sebelum datang ke dunia dia manusia. Dari mana dia? 1 Korintus 15:48. Mana? Bang James. Bunyinya. Saya jawab. Bang James suaranya kecil. Ya udah kamu jawab. Keluar dulu dari kamar mandi, James. Keluar dulu dari toilet. Saya jawab ya. Jadi iya, keluar dulu dari toilet. Suaranya nggak enak gitu. Suaranya kecil Bang James. Masa Silakan Pak Jam. Iya kecil. 1 Korintus Bapak tadi. Cebok aja dulu James, cebok. Jadi 1 Korintus pasal 15 Bang. 15 ayat 48, nomor 48. Iya. 1. Nah, Pak Jam silakan Pak. Jadi begini, saya cari dulu. Perlu saudara-saudara Muslim ini pahami. Tadi seperti Bang Suma bilang bahwa Tuhan itu netek, ya kan? Nah, sedangkan di Kristen tadi barusan diakui, kita dengarkan teman kita mendengar. Begini Bang Suma. Di Kristen yang kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti ada dua bagian di sana, firman Allah dan manusia. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, firman Allah dan manusia. Apakah firman butuh netek? Kan enggak. Yang butuh netek apa? Manusia. Atau mungkin Bang Suma tidak butuh netek sebagai manusia? Saya pengen tahu. Yesus aja butuh. Apalagi saya bisa jawab dengan firman itu. Tadi saya sudah bilang. Dibedain. James perhatikan ya James. Saya kasih tahu James bahwa firman butuh susu. Berarti ada dua bagian di sana, ada dua unsur. Boleh saya kasih tahu nggak? Firman butuh susu. Boleh ya. Gini, logika sederhana. Ketika Yesus sebagai manusia dia tidak menyusu, maka dia mati. Tuhan mau hidup di mana? Artinya Tuhan itu bergantung pada air susu itu. Berarti Tuhan butuh susu, firman butuh susu. Kalau enggak manusia Yesus mati. Itu artinya firman butuh susu. Tunjukkan, tadi kan kamu bilang kamu mau tunjukkan bahwa firman butuh susu. Ayo tunjukkan, tampilkan ayatnya firman butuh susu. Ayo silakan. Matius 4 nomor 4 mungkin. Bacakan aja. Saya bacakan ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini manusia loh, ini manusia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Berarti Itu amin. firman ini butuh cucu. Oke ya Bang ya. Ada ya dalilnya? Firman butuh susu. Firman butuh susu mana? Manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia ini adalah firman yang butuh cucu. Kan gitu Bang. Manusia adalah firman yang keluar dari mulut Allah atau manusia itu ciptaan Allah? Matius 4 nomor 4. Keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah. Firman itu keluar dari mulut Allah. Itu Bang, cuma salah artikan itu Bos. Salah apa? Jadi salah artikan, salah artikan. Di sana sudah jelas kalimatnya, sudah jelas kalimat itu. Manusia, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman Allah yang keluar dari mulut. Nah, bukan. Sekarang jadi, manusia itu tidak bisa hidup begini. Manusia itu hidup tidak hanya cuma butuh makan saja, tapi dia membutuhkan firman Allah yang keluar dari mulut rohani. Jadi konteks ini Bang Suma tidak bisa masukkan ke yang tadi Bang Suma ungkit itu. Tidak bisa, karena setiap manusia itu berasal dari firman. Setiap manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Salah. Itu salah bilang. Loh kok salah? Bahkan kalau Anda melihat di dalam anak sekolah minggu aja Pak ngerti dia. Dengarkan. 1 Yohanes 5 18 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi semua orang keluar dari Allah dan datang dari Allah dan berasal dari Allah. Tapi mengenal anak manusia, anak Allah kan gitu. Makanya Yesus dan kita sama-sama butuh tetek. Saya ulangi. Tadi saya minta firman butuh susu. Iya, ini butuh susu yang. Nah, sedangkan yang Bang Suma tunjukkan kepada saya itu manusia, ya di sana menjelaskan manusia aja tidak hanya butuh makan saja atau susu saja, tapi dia membutuhkan firman Tuhan. Dengarkan. Biar Bang Suma paham ya. Kalimatnya sangat jelas sana. Matius 4. Matius 4 nomor 4, manusia itu terdiri dari apa saja? Matius 4. Matius 4 butuh roti saja, tapi setiap firman itu. Berarti firman yang adalah manusia itu sendiri butuh cucu. Itu kan tidak ada tertulis. Tidak masuk Bang Suma. Benar. Saya paham benar kok. Itu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang lahir dari Allah kan, benar kan? Ini beda ini, Bang. Beda. Bang juga beda. Salah bos. Tampilkan ayatnya biar bos. Silakan Anda baca. Bos nggak tampilkan di layar aja biar bos baca ulang. Silakan. Kurang paham. Yang harus dinampilkan tuh anak buah lah. Masa bos yang nunjukin? Ya anak buah lah. Bos, mana anak buahnya bos? Loh itu yang manggil bos itu kan anak buahnya itu. Iya saya anak buahnya ya. Lukas 8 nomor 11. Dalam Matius pasal 4 pasal 3 ayat pasal 4 ayat 4 ya. Di situ dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia ini adalah firman kan yang keluar dari mulut Allah. Salah ya. Kalimatnya jelas Bang Suma. Ini jelas kok. Jelas tuh. Manusia itu di depan, bukan manusia dikatakan di belakang. Ini kan tidak ada. Itu kan dia tertulisnya di depan. Gimana sih si Bang Jumai? Bagaimana dengan Lukas 8 nomor 11? Benih itu ialah firman Allah. Apa itu firman Allah? Benih itu adalah firman Allah. Yesus itu kan benih.
benih firman Allah. Benih apa? Benih. Benih itu bibit. Gitu. Bibit. Tampilkan. Spermatos itu bahasa Yunaninya, bro. Iya. Jadi memang Yesus tuh harus mati baru bisa bertumbuh kan gitu. Gitu. Nah, makanya dia disebut korban. Dia harus mati dulu. Jadi begini Bang Sumar. Kalau di kita firman Allah menjadi manusia, itu bukan semua manusia dari firman Allah seperti itu ya. Tapi manusia diciptakan ya kan lewat firman, melalui berfirman ya. Bukan firman Allah yang menjadi manusia. Berbeda dengan mungkin di ajaran Bang Suma itu semua manusia itu firman Allah begitu. Itu bedanya di situ. Kan Matius 4 tadi, Matius 4 nomor 4, setiap manusia kan dari firman. Udah orang baca itu sudah jelas tulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Berarti manusia setiap manusia itu berasal dari dengar. Berarti setiap manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betul nggak? Nah, betul itu. Nah, betul. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari firman. Benar nggak? Sudah begini. Benar nggak? Saya mau jelaskan bisa. Tunggu dulu, benar tidak? Bukan cuma Yesus yang hidup dari firman. Benar nggak? Kan firman itu adalah Yesus. Di mana firman itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Firman itu adalah Yesus. Yesus itu berasal dari firman. Kita manusia juga berasal dari firman. Apa bedanya? Begini, Yesus tanpa makan roti bisa hidup nggak? Dia 40 hari 40 malam nggak makan. Iya, setelahnya bisa nggak? Maka laparlah Yesus. Bisa nggak dia? Bisa nggak? Ya sama. Yesus bukan berasal dari firman saja, tapi dari roti. Sama dengan manusia. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia juga berasal, manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Memang jadi manusia sudah bisa saya jelaskan. Makan dan ini minum, kan? Bapak diam sebentar ya biar James, sebelumnya James, satu pertanyaan saya James, satu aja James. Pada saat kamu sebagai manusia berubah kamu jadi sendal, status kamu itu manusia atau sendal? Ulang. Pada saat kamu sekarang sebagai manusia, saya tanya ya, sekarang kamu sebagai manusia, lalu kemudian kamu berubah jadi sendal, status kamu itu sendal atau manusia? Pada saat kamu sudah berubah? Sepatu. Sepatu. Jawab. Jadi begini. Lagi-lagi. Jawab dulu baru analogi yang Anda berikan. Jawab dulu baru tidak sesuai dengan firman menjadi manusia. Jawab dulu analogi yang Anda kasih itu tidak sesuai. Jawab dulu baru nanti dibilang nggak sesuai. Dijawab dulu. Status kamu apa? Nggak ada manusia bisa jadi sandal, nggak ada. Lo saya nanya ini analogi. Analogi Anda nggak masuk di sini. Iya, tapi dijawab dulu. Analogi ini dijawab dulu. Kan nggak masuk akal, Bang. Analogi itu nggak masuk. Yang logis dong. Lo kalau nggak bisa jawab ya nggak usah lah ngomong lah. Jangan ngomong kalau nggak bisa jawab udahlah. Emang mana buktinya? Ada nggak? Manusia jadi sandal. Bang Suma. Saya jelasin untuk Bang Suma. Begini. Ya, jadi dulu, Bang. Dikatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Karena apa? Karena memang benar manusia tuh membutuhkan Tuhan. Karena yang memberikan nafas hidup kan Tuhan, gitu loh. Firman Tuhan, ya. Yang Yesus sendiri butuh Tuhan nggak? Bukan hidup tuh hanya asal hidup aja. Yesus sendiri butuh Tuhan nggak? Gini, jadi kita umat Kristen percaya bahwa firman Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti ada dua unsur di sana, firman Allah dan manusia. Iya kan? Itu harus perlu menjadi dasar dulu dari keimanan seorang Kristen memahami ini, begitu. Nah, firman
sudah pasti tidak butuh tidak seperti manusia seperti kita gitu loh. Yesus Tapi butuh kalau Tuhan manusia- kah? Itu dulu jawab. Yesus butuh Tuhan. Begini, saya pertanyaan itu sama seperti begini. Salah itu Bang Suma butuh Bang Suma nggak? Kan sekarang kan saya dengarkan Bang Suma aja nih, suara Bang Suma aja nih. Ya kan? Apakah suara Bang Suma ini bukan Bang? Sebagai manusia, Yesus butuh Tuhan nggak? Sebagai manusia Ini nggak ada Bang dia Suma nggak bisa terlepas dari mau Bapa, bicara kan? tentang unsur Dia tetap unsur firman berstatus yang Allah atau Bapa, tentang nggak ada yang butuh, kemanusiaan. nggak butuh. Itu perlu kita perjelas dulu. Dia butuh Karena Yesus bisa berbuat adalah apa-apa firman dengan diriku Allah yang sendiri. menjadi manusia. Dia Gimana? bisa lepas dari Bapa, kan? Siapa yang untuk saudari saya begini, dikatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti dia butuh Tuhan. Begini, pada saat Yesus di bumi itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Waduh, ya itu sudah tepat itu. Firman Allah yang menjadi manusia. Nah, seperti begini, Bang Suma itu tidak bisa melakukan sesuatu sesuai sendiri. kalau manusia kan udah 28 dia bisa kali ngomong diulang-ulang, lain, bro. Jangan diulang-ulang dia lah, bro. ngomong Boros, lain, bro. Boros buatnya kan lain diulang-ulang bisa. kayak begitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Nah, itu yang kami umat Kristen Makanya Bang Tuma yakini gitu, terima Bang aja. Ya, mungkin kalau ayo silakan. Saya tidak tahu sampai Tuhannya Bang Suma seperti apa. Tapi Ini ya, Tuhan kami ini saya itu singkat tidak aja mau, Bro tidak James bisa. ya. Singkat aja Bro James. Ayo. Yesus itu firman yang berubah jadi manusia sehingga firman itu tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Betul? Firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Coba dengar, coba belajar menyimak sebelum menjawab secara terburu-buru ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia sehingga firman itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Firman memang tidak bisa jalan sendiri. Iyalah, nggak bisa firman jalan sendiri, betul. Memang dia selalu bersama-sama. Tadi saya sudah bilang, Berantem dulu segala lah sesuatu diciptakan oleh Allah itu melalui kesepakatan, yaitu Bapa, Firman dan Roh yang bekerja. Jadi firman itu keluar, Roh mendengarkan dan Roh melakukan segala pekerjaan penciptaan itu. Nah begitu. Jadi konsep ketuhanan kita itu jelas karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Seperti itu. James, saya ulangi ya James, sekali lagi ya James. Semoga bisa menerima ya James. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia sehingga firman itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul atau salah? Jadi jelas di sini ya bahwa firman betul atau salah, tidak James? bisa. Firman itu tidak bisa melakukan sesuatu. Itu firman tidak bisa melakukan sesuatu ya. Yang Anda bilang, tapi harus garis bawahi dulu bahwa firman itu tidak bisa kayak kita manusia jadi ngomongnya sekarang lain, kelakuannya lain. Ngomong apa sih James? James, ngomong apa sih? Allah itu tidak seperti itu. Nah, bro, kamu ngomong apa sih? Jadi, loh, Yesus itu adalah firman Allah. Ya, yang berubah jadi manusia kan? Iya. Sehingga firman itu nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kan? Bukan kayak gitu. Firman Tuhan memang nggak bisa jalan sendiri. Begini, jadi manusia nggak jadi manusia, dia tetap coba kalian berdua berantem dulu lah. Kalian berdua beda soalnya dia tetap dengan Bapa, gitu kan? Itu jelas, gitu loh. Tidak bisa dia tanpa Bapa, Bapa tanpa Firman kan? Nggak mungkin, gitu. Itu harus satu senantiasa, nggak bisa kamu dituduh harus dia bisa melakukan sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda dulu. Ya. Dasar iman Kristen itu seperti apa? Menyembah manusia. Nah, dasar iman Kristen itu seperti apa? Percaya kepada manusia sebagai Tuhan. Loh, itu aja kamu udah nggak paham. Loh, itu dasar iman kami adalah firman Allah menjadi manusia. Ya udah, saya salah atau betul tadi? Konsep kita adalah Bapa, firman dan Roh. Nah, firman ini yang menjadi manusia. Itu konsep kita. Bro,
Dari tadi saya nanya ya, ini udah Jadi kalau bro. kita nggak percaya, kita nggak kenal Bapak, tapi lewat firman ini kita mengenal Mohon Bapak. dijawab ya. Begitu loh. Mohon dijawab ya, jangan sampai saya panggil kalian adik-adik. Serius lah, kalian nggak bisa ngomong nih. Ini tolong dijawab pertanyaan saya bro ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu betul ya? Betul. Sehingga firman tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul atau salah bro? Betul. Betul ya bro ya? Apalagi melainkan firman itu melakukan apa yang dikehendaki oleh siapa? Bapa kan bro, yang mengutus firman kan? Betul kan bro? Betul. Berarti firman ini Tuhan atau bukan bro? Firman itu adalah Tuhan. Aduh, Bapa itu apa? Bapa itu adalah Tuhan. Bedanya Bapa sama firman apa? Bedanya Bapa sama firman itu pertanyaan Anda sama seperti bedanya suara Anda dengan Anda itu siapa? Beda lah, suara-suara, tubuh-tubuh, beda lah. Oh, jadi suara Anda bukan Anda. Sekarang Anda ke pengadilan, Anda maki-maki saya, terus saya laku saya. Anda ini yang mana? Sebut dulu. Neflos gitu. Saya Neflos itu nama. Nama Anda siapa? Neflos itu nama. Nama itu Neflos itu. Neflos. Nama Anda yang siapa? ngomong ini Iya Neflos. Nama. Yang ngomong Bang Duma sama Neflos tuh persis ya. Itu apa? Nanti ke pengadilan, misalnya maki-maki saya laporkan ke polisi, terus nanti sampai di hakim. Bang Neflos bilang begini, itu suara saya aja bukan saya. Catat ya. Bisa diteplok sama hakim. Catat ya. Ini nih, kamu barusan pakai analogi suara ya. Catat ya. Kamu pakai analogi suara. Pada saat saya pakai analogi, kata-kata yang keluar apa? Dengar dulu lah, belajar nyimak lah bro. Iya siap. Iya, jangan cengengesan gitu. Ini diskusi nih, bukan taman bermain ini. Neflos. Iya, dengar ya. Tadi, waduh, ini lagi. Kalian siapa yang mau ngomong nih? Kalian berdua nih? Saya kan serahkan Neflos. Gini ya, Kefas aja lah. Saya ngomong sama Kefas aja lah. Kefas, seandainya kamu sekarang berubah jadi sendal, status kamu tuh sekarang apa? Sendal atau manusia? Itu nggak masuk logika itu. Aduh, tadi giliran suara masuk logika kamu bilang. Ya kan masuk logika, suara Gimana Tuhan sama ceritanya? suaramu kan suara. Ini kan jadi sandal, gimana bisa masuk logika? Coba. Apa sih itu udah logika banget? Ya, emang bisa manusia jadi mati itu diumpamakan? Nggak bisa. Suara yang sama, hidup juga. Dua-duanya hidup. Ya dia diumpamakan yang hidup lah. Masa kamu mengumpamakan tidak yang mati sama yang hidup? Kamu tuh masuk akal. Ya udah gini aja lah, saya nanya aja lah gini. Kalau memang benar, oke lah dalam iman kekristenan firman menjadi manusia ya. Ada nggak yang pernah memanggil Yesus itu firman? Ada nggak? Apa? Ada nggak yang pernah memanggil Yesus firman? Ada. Wahai firman. Gitu, ya ada. Kan panggilnya Tuhan. Saya nanya ada nggak yang manggil firman, bukan manggil Tuhan, firman. Manggil Tuhan lah. Firman itu adalah Tuhan. Ini kamu yang ngerti pertanyaan nggak? Kalau nggak ngerti kamu tidur aja. Ya kamu nggak ngerti juga. Apa? Pertanyaanmu salah. Itu kan nggak ada di tulis itu dipanggil firman. Saya nanya. Kami bilang firman itu penjelasannya. Gini. Bukan gini namanya. Udah saya ganti pertanyaannya. Ada nggak orang yang pernah memanggil Yesus sendok? Ya kamu sendok kali. Ya ada bilang ada, enggak bilang enggak, jujur aja. Ya kan kamu umpamanya. Kamu kok nggak berani jujur? Kamu kok nggak berani jujur, Kefas? Kenapa? Ya kamu yang nggak berani jujur. Apa sih ini orang? Nggak bisa diajak ngobrol nih orang, tidur lah mungkin kurang kafe nih. Kamu nggak bisa diajak ngomong. Udah bakar dulu rokoknya, James. Nanti kita ngobrol aja James. Ini Kefas nggak bisa diajak ngobrol ternyata dia. Akalnya pendek, James. Halo James. Ya. James, pernah nggak Yesus itu dipanggil firman? Oh, kalau pernah dipanggil firman kan itu udah jelas di Alkitab kan dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi jangan di Alkitab di kitab Anda pun saya baca dan Yesus kalam Allah. Ngerti nggak? Pertanyaan saya itu gini. Misalnya ada orang yang memanggil wahai firman gitu, ada nggak? Kan dia udah menyatu dengan manusia, berarti yang ada kan saya nanya itu bukan konsepnya, saya nanya itu catatannya. Ada nggak yang pernah manggil dia firman? Bukan konsepnya yang dijelasin, saya nanya ada nggak tertulis wahai firman begitu, ada nggak? Saya kan sudah jelaskan tadi. Masa Anda mau cari kalimat yang ada nggak yang manggil dia firman? Bro, coba jujur loh. Kenapa Kristen susah kali jujur ya? Saya nanya ada dan nggak ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada aja, bro. Begini kamu
begitulah, jangan begini terus lah. Percaya kalau Yesus adalah firman Allah. Itu udah tercatat jelas. Sekarang Anda maksa saya harus tunjukkan kepada siapa yang Anda. percaya? Siapa yang percaya itu? Siapa? Anda juga. Siapa yang percaya dari 12 murid Yesus? Saya dan Anda. 12 murid Yesus kenapa nggak percaya? Saya apa Anda mau bantah? Anda mau bantah bahwa 12 murid Yesus kenapa nggak percaya? Bukan bisa 12 murid Yesus kenapa nggak percaya dengan itu? 12 murid Yesus nggak percaya di mana? Nggak percaya Yesus itu firman, nggak percaya dia.